Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk teman-teman semua dan Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama sendiri, Muhammad Ali Yulian, NIM 114-20021. Kedua ada Muhammad Calvin Ramadarmawan, NIM 114-20023. Ada Maisa Andini Putri, NIM 114-20024. Ada Adelia Septiamningrum, NIM 114-20025. Dan Miftahul 029. Nah, di sini kelompok kami akan bahas mengenai pemanasan global. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami. Inframerah menjadi komponen yang ikut berkontribusi terhadap pemanasan global. Hal ini dikarenakan gas yang ada di bumi akan menghasilkan efek rumah kaca, di mana proses terjadinya adalah ketika energi radiasi matahari yang masuk dan menembus ke dalam permukaan bumi akan menyerap kembali radiasi inframerah yang memancar. Efek gas rumah kaca ini telah meningkat secara cepat selama beberapa dekade terakhir dan akan terus berlanjut. Karena pada catatan suhu yang akurat dan telah disimpan, bahwasannya pada tahun 1980 menjadi tahun periode terpanas yang telah tercatat pada tahun 1999. Berdasarkan pada analisis fosil es dari inti Vostok di Antartika yang berasal dari 500.000 tahun yang lalu, karakteristik es tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, suhu ia diencerkan melalui konduktivitas yang menurun dengan adanya penurunan suhu dalam pembentukan es. Lalu yang kedua ada rasio 18O per 16O, di mana adanya peningkatan suhu dalam pembentukan es secara tinggi. Terdapat banyak permasalahan mengenai adanya pemanasan global secara dari efek dari rumah kaca ini. Dapat diketahui bahwa CO2 dan gas rumah kaca lainnya seperti CH4 serta penyerapan radiasi inframerah yang ada lalu dapat menjadikan bumi menjadi semakin panas. Lalu adanya pabrik industri serta lahan hutan dan padang rumput yang diubah ke dalam bentuk lahan pertanian menjadikan salah satu faktor dalam peningkatan pemanasan global. Peningkatan gas-gas tersebut telah terjadi di tahun 1850. Selanjutnya adalah grafik yang dapat kita lihat di sini, teman-teman semua. Nah, pada gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa grafik itu adalah merupakan grafik tren suhu global, di mana nilai awal kurang pasti, karena kurangnya alat pengukur suhu yang canggih. Kemudian, nilai yang lebih baru sangat akurat, karena adanya penggunaan teknologi berbasis satelit untuk mengukur suhu. Selanjutnya, ada grafik yang menjelaskan tingkat emisi karbon dioksida per kapita. Nah, dalam grafik tersebut kita dapat melihat bahwa negara Amerika Serikat menempati peringkat tertinggi dalam urusan emisi karbon dioksida per kapita. Industrialisasi di negara-negara berpenduduk tinggi, khususnya Cina serta India, juga dapat diharapkan malah menambah karbon dioksida yang jauh lebih besar ke atmosfer di masa depan. Kemudian, untuk negara dengan pembangunan dan populasi yang tinggi, juga meningkatkan CFC atau gas klorofluorokarbon yang merupakan gas rumah kaca. Bahkan, gas tersebut merupakan gas yang baru diperkenalkan ketika tahun 1930-an. Karbon dioksida, sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Ia berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi kira-kira 387 ppm berdasarkan volume, walaupun jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Karbon dioksida adalah gas yang paling sering dianggap sebagai gas rumah kaca. Gas ini bertanggung jawab atas sekitar setengah dari panas atmosfer yang ditahan oleh gas ini. Peningkatan CO2 merupakan potensi gas efek rumah kaca yang bisa mengakibatkan suhu panas di bumi. Meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer dapat menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada iklim yang tidak stabil, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan bencana alam di berbagai wilayah dunia. Selanjutnya, metana. Metana adalah hidrokarbon paling sederhana yang berbentuk gas dengan rumus kimia CH4. Metana murni tidak berbau, tetapi jika digunakan untuk keperluan komersial, biasanya ditambahkan sedikit bau belerang untuk mendeteksi kebocoran yang mungkin terjadi. Metana naik dengan kecepatan hampir 0,02 ppm per tahun. Peningkatan tingkat metana yang relatif sangat cepat dikaitkan dengan sejumlah faktor yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Di antaranya adalah kebocoran langsung gas alam,
emisi produk sampingan dari penambangan batu bara dan pemulihan minyak bumi, dan pelepasan dari pembakaran sabana dan kekuatan tropis. Sumber biogen yang dihasilkan dari aktivitas manusia menghasilkan sejumlah besar metana di atmosfer, dan ini termasuk metana dari bakteri pengurai bahan organik seperti sampah kota di tempat pembuangan sampah. Metana berevolusi dari biodegradasi anaerobik bahan organik di sawah, dan metana yang dipancarkan sebagai hasil kerja bakteri di saluran pencernaan hewan ruminansia. Selain bertindak sebagai gas rumah kaca, metana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kimia atmosfer. Selanjutnya, peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer dapat menyebabkan percepatan penyerapan gas ini oleh tanaman yang menjalani fotosintesis, yang cenderung memperlambat penumpukan CO2 di atmosfer. Dengan curah hujan yang cukup, tanaman yang hidup di iklim yang lebih hangat akibat efek rumah kaca akan tumbuh lebih cepat dan mengambil lebih banyak CO2 di atmosfer. Kemudian, konsentrasi CO2 di atmosfer yang lebih tinggi akan menghasilkan percepatan penyerapan gas oleh lautan. Jumlah CO2 yang terlarut di lautan adalah sekitar 60 kali jumlah gas CO2 di atmosfer. Namun, waktu untuk transfer karbon dioksida dari atmosfer ke laut adalah dalam urutan tahun, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Peningkatan kadar CO2 menyebabkan penurunan pH air laut. Selanjutnya yaitu dampak pemanasan gas rumah kaca, yaitu kekeringan. Pemanasan gas rumah kaca ini dapat menyebabkan kekeringan. Hal ini karena pemanasan 3 derajat akan disertai dengan penurunan 10% dalam curah hujan. Kemudian juga dipengaruhi oleh peningkatan penguapan. Peningkatan hasil penguapan dalam penurunan limpasan sehingga mengurangi air yang tersedia untuk pertanian, kota, dan penggunaan industri. Di Indonesia mengalami kekeringan parah yang mengakibatkan kerusakan hutan yang luas akibat kebakaran. Kemudian yaitu peristiwa El Nino, di mana El Nino ini yaitu fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. El Nino memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global. Beberapa negara di kawasan Amerika seperti Peru saat terjadi El Nino akan berdampak pada meningkatnya curah hujan, sedangkan di wilayah Indonesia yaitu secara umum dampak El Nino yaitu kondisi kekeringan dan berkurangnya curah hujan. Selanjutnya, kekhawatiran serius terhadap perubahan iklim. Pada tahun 1996 sampai 1997, setidaknya ada 6 bencana cuaca yang masing-masing menelan biaya lebih dari 1 miliar dolar. Dengan itu, kekhawatiran internasional pun menyebabkan pertemuan 160 negara di Kyoto, Jepang pada bulan Desember pada tahun 1997. Pada pertemuan itu, negara Amerika Serikat mengusulkan untuk melakukan stabilisasi emisi gas rumah kaca ke tingkat 1990 selama periode dari 2008 sampai 2012. Jika hal ini tercapai, maka yang dihasilkan yaitu tingkat gas rumah kaca akan menjadi 23% di bawah yang diproyeksikan dari tren yang diproyeksikan pada tahun 1990 tanpa tindakan perbaikan. Namun kesepakatan yang diusulkan ini mendapat kritik keras di negara Amerika Serikat karena pengecualian untuk negara-negara berkembang dapat diharapkan menghasilkan peningkatan fraksi gas rumah kaca di masa depan. Sementara itu, meningkatnya popularitas kendaraan utilitas olahraga besar di Amerika Serikat yang mengeluarkan jumlah karbon dioksida yang tidak proporsional, sehingga satuan jarak yang ditempuh menambah karbon dioksida di atmosfer. Berikut merupakan gambar yang mana dari gambaran di arsip tersebut merupakan bagian dari 40 negara yang ada pada bagian Amerika Serikat, di mana dari 48 negara bagian tersebut memiliki tingkat curah hujan yang lebih rendah, lalu telah meningkat sekitar 20% sejak tahun 1900. Beberapa daerahnya itu seperti Dakota Utara, Montana Timur, Wyoming, dan California yang telah mengalami penurunan curah hujan dengan besaran yang sama. Peta ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Pusat Data Iklim Nasional Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional. Pengamatan ini menghasilkan bahwa diprediksi lebih banyak curah hujan akan datang dalam bentuk peristiwa hujan singkat dan lebat, seperti badai petir. Sekian presentasi dari kelompok 1.